Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ini hari ini kita akan membahas tentang materi yang udah disampaikan Bapaknya kemarin waktu pertemuan terakhir tentang DID ya, difference in difference ya. Nah, cuman kalau Bapaknya kemarin kan lebih ke langsung kan ya, praktek dan juga teori. Nah, di sini akan mengulang lagi lah DID itu apa. Sebenarnya kita udah melajari kan DID itu ketika Bentar. Ini udah kelihatan belum presentasinya? Belum, Kak. Oke. Kalau ini sudah kelihatan belum? Udah. Nah, sebelumnya kita kan udah membahas tentang DID waktu materi dummy variabel ya. Nah, cuman kalau mungkin Bapaknya itu menginginkan mahasiswa harus benar-benar memahami DID gitu. Soalnya DID itu salah satu metode kuasi eksperimen. Jadi uh, jadi gini, sebuah penelitian yang paling ideal itu adalah penelitian yang basisnya itu eksperimen. Kalau kalian tahu orang yang dapat Nobel terakhir ya, tahun 2019 itu kan siapa ya namanya? Pokoknya dia tuh meneliti tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tapi menggunakan metode eksperimen. Nah, makanya di akhir-akhir ini itu metode itu tuh sangat laris gitu, sangat diminati, terus di perkembangan metode itu sangat cepat gitu. Nah, makanya sebenarnya ekonometrika yang kita pelajari waktu cross section itu tuh ekonometrika yang mungkin teorinya itu sudah berkembang cepat gitu loh di era sekarang. Nah, makanya Bapaknya itu memasukkan teori yang mungkin sekarang lagi berkembangnya itu ke kalian, supaya kalian itu nanti nggak tertinggal gitu. Nah, tadi ya balik lagi, metode yang paling ideal sebuah penelitian di di ekonomi gitu lah. Di semua penelitian lah, itu metode eksperimen. Nah, cuman ketika kita menggunakan metode eksperimen, itu biayanya mahal. Kita harus men-setting treatment, men-setting kontrol, supaya tidak bias kayak gimana. Itu tuh diperhatikan bener-bener gitu. Makanya metode eksperimen itu sangat mahal. Nah, karena metode eksperimen, ini yang paling terkenal RCT ya, eksperimen ya, RCT. Nah, karena metode eksperimen ini mahal, makanya orang-orang ekonom ini membuat statistika gimana caranya biar metode eksperimen itu sebagai dasar pola pemikiran kita ketika kita menganalisis sebuah data. Jadi sebenarnya pada akhirnya nanti keputusan terakhir itu ya kita harus ngolah datanya itu sendiri gitu loh. Meskipun kita menggunakan metode eksperimen maupun non eksperimen. Nah, bagaimana kalau misal datanya aja yang dikondisikan metodenya itu eksperimen. Nah, makanya kita menggunakan pendekatan kuasi eksperimen. Jadi dia nggak benar-benar eksperimen, cuman dia datanya itu dikondisikan gimana caranya datanya itu biar terjadi eksperimen. Nah, makanya para ekonom itu salah satu metode kuasi eksperimen yang paling terkenal, itu difference in difference kayak gitu. Nah, ini referensinya banyak. Oh ya, disclaimer dulu, ini PPT ini aku dapetin waktu aku ikut pelatihan kuasi eksperimen yang dilakuin sama Irsa. Jadi di Aceh waktu itu. Nah, ini saya coba untuk nge-share pengalaman saya ke kalian sebenarnya. Nah, jadi DID itu apa sih? Nah, biasanya DID itu namanya nggak harus DID, difference in difference, tapi juga dikenal namanya double difference. Nah, di sini tuh dia performnya independently pull cross section or panel data. Jadi gini,
dia tuh data yang kita pakai biasanya dipakai para ekonom untuk menganalisis menggunakan metode DID. Itu datanya adalah bentuknya pool cross section atau panel data. Bedanya apa sih keduanya? Nanti kita bahas. Nah, pool cross section dulu dan panel data ya. Jadi gini, ya kita udah melajari ya, cross section itu satu waktu. Sedangkan panel data itu banyak waktu. Cross section itu satu waktu tapi banyak individu. Panel data itu banyak waktu dan juga banyak individu. Dan kalau misal kita memakai pool cross section, itu kuncinya pool cross section itu kayak kita punya data cross section, ditambahin data cross section di beda-beda waktu. Nah, itu disebut dengan pool cross section. Kita nggak memperdulikan individunya sama di tahun itu atau enggak. Paham nggak dari sini? Pool cross section dulu. Contoh data cross section itu adalah data Susenas. Misal, saya punya data Susenas tahun 2018. Terus saya ingin menambah data Susenas di tahun 2019. Nah, saya nggak memperdulikan individunya sama atau enggak. Ya udah digabung aja jadiin satu data. Nah, itu disebut dengan pool cross section. Kita mengasumsikan datanya yang sebenarnya dia itu individunya itu ada yang sama, ada yang enggak. Terus digabung menjadi satu dan diasumsikan data yang banyak itu adalah cross section. Nah, itu disebut dengan pool cross section. Sedangkan data panel data itu kayak kita punya individu. Misal tahun 2019. Ini ya, ini ada gambarnya. Ini pool cross section ya. Ini. Ini ada individunya berbeda. Di tahun 2018 dia mengobservasi di individu yang berbeda. 18. Kemudian tahun 19 dia observasi lagi. Oh, ini selection dulu ya. Ini populasinya. Terus ini sampelnya, diambil sampelnya. Nah, terus di tahun 2019 diambil lagi nih dengan populasi yang sama. Cuman individunya bisa berubah. Nah, individunya bisa berubah. Diambil tapi individunya bisa berubah, bisa jadi sama. Nah, itu disebut dengan pool cross section. Paham nggak perbedaan pool cross section sama panel data? Ini sangat penting ya untuk sebelum memahami DID, difference in difference. Nah, sedangkan panel data itu kayak gimana sih? Ini langsung aja ke gambarnya aja biar paham. Jadi kalau panel data, di tahun 2018 kita punya populasi segini. Diobservasi nih, sampelnya ini, warnanya. Nah, setelah itu tahun 2018 diobservasi jadinya kan ini, diambil sampelnya. Nah, tahun 2019 diambil individu yang sama juga. Nah, ini yang disebut dengan panel data, balance panel data. Jadi kita mengambil individu di tahun yang berbeda, tapi itunya juga sama, individunya itu sama. Paham nggak perbedaannya cross section, pool cross section sama panel data? Halo guys. Nah, itu. Nah, kita langsung menuju ke difference in difference. Jadi metode ini tuh kayak semacam kita bisa memakai itu ya, berbagai macam jalan ya untuk memperoleh sebuah model regresi. Jadi kita bisa menggunakan box, kita juga bisa menggunakan metode grafik juga untuk melihat perbedaan dari regresi. Maksudnya gini, ketika kita meregresi, nah sebenarnya hasil dari regresi itu tuh bisa dijelaskan melalui tabulasi. Tabulasi dalam hal ini adalah box. Bisa juga dijelaskan dalam bentuk grafik. Nah, semua ini bisa dijelaskan regresi itu seperti apa. Nah, ini
ketika kita menjelaskan menggunakan box. Jadi gini, di ID itu kunci utamanya adalah before sama after, dan juga treatment sama comparison atau treatment control. Nah, before after di sini adanya program ini, misal ada program before adanya program dimulai, terus after setelah program dimulai. Terus ada treatment, ada comparison. Jadi treatment ini orang yang mendapatkan treatment, orang yang mendapatkan perlakuan di program itu. Comparison ini adalah orang yang mendapatkan perbandingan ya. Jadi pembanding dari orang yang mendapatkan treatment. Nah, kalau misal kita melihat perbedaannya di sini, misal ini di sini ada perbedaan, di sini ada perbedaan, di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan antara before sama after itu juga difference. Kemudian perbedaan antara treatment sama comparison itu juga difference. Ini ya. Nah, kedua perbedaan ini dilihat perbedaannya lagi, makanya disebut dengan difference in difference. Jadi before after itu difference, treatment comparison itu difference juga. Ketika digabung berarti jadi difference in difference. Nah, itu tuh kayak disebut dengan neto dari sebuah sebuah dampak dari sebuah kebijakan gitu. Itu difference in difference. Jadi dia meng-cross tabulasikan antara before after sama treatment comparison. Oke, ini contohnya. Jadi ini ada nilai skor ujian cewek. Dia ini ada treatment, dia ada tutor atau nggak dapat tutor. Dan juga dilihat sebelum dia mendapatkan tutor sama setelah dia mendapatkan tutor. Nah, itu diobservasi, datanya panel. Nah, sebelum mendapatkan tutor ternyata dia mendapatkan nilai 60. Nah, tapi kalau orang yang tidak mendapatkan tutor, sebelumnya dia tidak mendapatkan tutor dan juga dia tidak memiliki tutor. Kalau ini sebelumnya dia observasinya itu dia belum mendapatkan tutor, cuman ini ya sebelum kebijakan tutor, ini misal kebijakan tutor gitu lah. Jadi ini sebelum kebijakan tutor, terus sementara dia punya tutor di rumah, misal dengan ibu atau dengan kakak tingkatnya atau dengan kakak kandungnya. Nah, itu dilihat. Nah, datanya di sini before after sama treatment control. Nah, ketika ini dikurangi dapat ini, kemudian ini dikurangi dapat ini, hasil pengurangan ini dengan ini 0,11 inilah disebut dengan impact-nya. Disebut dengan ATE-nya, average treatment ATE average treatment estimator. Nah, ini DID sama kayak tadi, cuman ini ke sampingnya. Jadi kalau tadi kan difference-nya kita hitung ke bawah. Kalau ini difference-nya kita hitung ke samping. Cuman balik lagi nanti juga dikurangi dan hasilnya konsisten 0,11. Nah, ini juga difference sebenarnya. Ini juga difference. Di sini juga difference, di sini juga difference. Nah, kedua difference ini dikurangi. Nah, ini disebut dengan DID. Ini adalah neto dari sebuah impact-nya. Ada suatu kejadian yang signifikan itu yang difference-nya adalah yang bagian ini. Di sini juga signifikan, tapi di netonya itu nggak signifikan. Ada kejadian seperti itu. Jadi nggak harus yang netonya itu signifikan. Bisa jadi cuma difference-nya sini aja yang signifikan. Oke, nah ini secara grafik ya. Tadi kita udah belajar secara box. Nah, sekarang kita belajar secara grafik. Jadi, sebelum kita belajar secara grafik, kita asumsi utama dari DID itu adalah dia harus memiliki
apa namanya, perubahan, perkembangan antara treatment sama kontrol itu harus sama. Ketika terjadi perbedaan, disitulah disebut dengan impact-nya. Jadi gini, ini ini adalah treatment-nya. Dia enroll apa namanya, course ya. Terus di sini dia nggak enroll. Jadi di sini treatment, di sini kontrol. Nah, kemudian di sini itu sama, garisnya itu sama. Inilah disebut dengan garis asumsinya. Nah, ketika terjadi perbedaan di sisi enrollment ini di sini, nah di sini adalah impact-nya. Jadi semula garisnya ini diasumsikan orang yang enroll sama orang yang non enroll itu garisnya itu sama. Nah, ketika terjadi perbedaan, di sini ada patahan. Nah, inilah disebut dengan ATE ya, atau Average Treatment Estimator. Nah, ini ketika kita melihat apa namanya DID lagi, cuman ini kita lihat exam score-nya. Jadi misal orang yang nggak mendapatkan exam, orang yang mendapatkan exam sama orang yang orang yang enroll dan juga tidak enroll itu perbedaannya hanya 0,78. Kemudian ketika kita melihat before afternya itu perbedaannya adalah 0,81. Nah, ada yang masuk ya. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat perbedaan C ini adalah orang kena treatment sama orang yang nggak kena treatment. Sorry, ini D tadi angkanya ya, angka dia mendapatkan skor berapa. Nah, ini adalah perbedaan antara orang yang mendapatkan treatment sama orang yang mendapatkan kontrol. Sorry, orang yang tidak mendapatkan treatment atau kontrol. Nah, terus ini before after hanya ini. Nah, kemudian ini dikurangi inilah adalah impact-nya. Jadi garis perbedaan antara garis harusnya dengan garis yang realitanya seperti ini adalah impact-nya. Nah, ini kalau kita menggunakan data consumption, dia misal enroll terhadap program PKH misal ya, PKH. Jadi kalau kalian paham program PKH itu tuh programnya itu program pengentasan kemiskinan ya. Nah, itu terfokus di dua bidang sebenarnya. Bidang pertama itu kesehatan, kedua itu pendidikan. Nah, ketika bentuk programnya itu gini, ketika kalian mendapatkan misal nih kalian ada yang mendapatkan PKH gitu ya. Nah, ketika kalian mendapatkan uang dari PKH itu, kalian harus melakukan sesuai sama yang dikasih persyaratan sama pemerintah. Misal kalian punya anak gitu ya, punya anak sekolah gitu ya. Nah, terus disekolahin. Ketika disekolahin kalian mendapatkan program itu PKH. Nah, si pemerintah itu pingin gimana caranya pendidikan di Indonesia itu bagus di orang yang memiliki masyarakat pendapatan yang rendah gitu. Nah, akhirnya orang yang memiliki anak untuk sekolah tadi dikasih duit dari pemerintah. Kalau kamu kasih duit, saya kasih duit, tapi anaknya harus masuk sekolah terus, nggak boleh bolos. Kalau misal anaknya itu bolos, ya terpaksa uangnya itu ditarik, nggak dapat uang PKH. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada enroll sama not enroll. Jadi di program PKH itu di situ tuh ada semacam pelatihan gitu. Kan namanya juga pelatihan keluarga harapan kan. Nah, jadi di situ ada pelatihan para ibu-ibu. Nah, dikasih tahu tuh, dikasih penyuluhan.
Nah, penyeluruhannya apa namanya ya, kalau yang ini ya, yang apa namanya, yang kesehatan ya, di bidang kesehatan biasanya ada kayak semacam, kalau ibu hamil itu harus ke posyandu berapa kali. Nah, orang yang ke posyandu berapa kali itu disebut dengan enroll. Nah, ada yang nggak not enroll, kayak tadi orang berangkat ke sekolah untuk absen. Nah, itu salah satu bentuk dari enroll. Nah, dilihat tuh apa namanya, crossnya dengan consumptionnya sebelum dia mendapatkan treatment program itu sama setelah dia mendapatkan treatment program itu. Nah, ketika program itu dijalankan, awal-awal nih sebelum dijalankan konsumsinya itu segini. Orang yang enroll ini ya udah dia tetap menjalankan sekolah, misal absen tetap jalan, terus ke posyandu tetap jalan meskipun belum ada program dari pemerintah ya, kalau yang not enroll. Nah, kalau ini dia udah ada program dari pemerintah. Nah, terus dikasih kebijakan PKH tadi. Nah, setelah itu dilihat lagi konsumsinya di awal dilihat, terus konsumsinya setelah program dilihat juga di orang yang sama. Nah, setelah itu maka kita akan memperoleh difference-nya -21. Nah, ini dikurangi aja, terus ini dikurangi ke bawah, ini dikurangi ke bawah. Ketika ini dikurangi ini, hasilnya ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, sebenarnya DID itu tuh nggak perlu pakai regresi. Jadi kalau kalian udah pastikan datanya itu udah benar, udah sesuai sama format yang DID berikan, sebenarnya menggunakan t-test aja, tes itu bisa. Kalau di Stata itu makanya library div. Makanya bapaknya suruh install library di DIFF kan. Nah, itu tuh dalam rangka untuk membuat semacam treatment dan kontrol di di DID. Nah, terus di sini kalaupun kita menggunakan estimasi regresi, ya pastikan hasilnya di sini itu sama rata-ratanya, perbedaan rata-ratanya antara memakai t-test biasa sama memakai regresi linear biasa. Itu hasilnya harus sama. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi DID itu sebenarnya kombinasi antara enroll sama not enroll, sama before sama after, atau treatment sama kontrol, atau before dengan after, dan before sama after. Nah, tapi jadi gini, ada kalanya data yang kita miliki itu nggak panel. Nah, bisa jadi data yang kita miliki itu bentuknya adalah cross section. Nah, data yang cross section itu juga bisa dimungkinkan untuk menggunakan DID. Cuman analisisnya bukan before after lagi. Analisisnya misalnya misal saya pengen melihat impact dari apa sih namanya? Kayak semacam program kayak itu konversi bank syariah di Aceh gitu ya. Nah, saya punyanya data satu waktu doang. Nah, setelah itu saya melihat konversi bank di Aceh itu kan karena ada konon Aceh kan. Konon Aceh itu dijadikan sebagai treatment orang yang mendapatkan perlakuan hukum di Aceh. Nah, itu dijadikan treatment kontrol. Nah, kemudian before afternya apa? Before afternya adalah orang yang memiliki rekening bank dan juga dia pokoknya dia inklusi ke bank lah. Dia mengikuti program inklusi keuangan lah. Nah, makanya dia punya rekening dan tidak punya rekening. Nah, itu di-cross-kan, orang yang punya rekening dan tidak rekening, dan juga daerah Aceh sama non Aceh itu di-cross-kan. Nah, setelah itu kita akan bisa memperoleh impact-nya dari interaksi before sama after. Jadi sebenarnya DID kalau kalian balik lagi ya belajar ke dummy variabel yang sudah kita pelajari sebelumnya sebelum TS, itu tuh DID itu muncul karena ada kedua dummy. Jadi dummy pertama adalah enroll sama not enroll. Dummy kedua adalah before sama after. Nah, ketika dummy tersebut itu diinteraksikan, nah makanya muncul DID, difference indifference.
Nah, slope-nya ini itu membuat counterfaktual untuk perubahan sebuah outcome. Jadi gini, yang kita pelajari itu kan sebenarnya kita melihat impact-nya kan. Jadi beta yang kita hasilkan kan. Nah, beta yang kita hasilkan itu sebenarnya adalah hasil pengurangan dari data kontrol sama treatment dan juga hasil pengurangan before sama after. Nah, ketika before sama before ini dijadikan sebagai counterfaktual dari sebuah kebijakan dan juga treatment sama kontrol ini misal not enroll nih, not enroll ini dijadikan sebagai counterfaktual itu pembanding, jadi pembanding dari sebuah kebijakan itu. Nah, makanya apa ya, seninya meneliti ya, itu sebenarnya adalah membuat bagaimana counterfaktual ini bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai pembanding treatment yang kita gunakan. Itu sebenarnya seninya sebuah penelitian ya. Jadi kalau kalian bisa semacam mempertahankan counterfaktual yang kalian miliki itu biar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kita masuk ke ranah seni penelitian gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Materi DID sebenarnya dikit ya. Ada pertanyaan sebelum kita praktek menggunakan data yang sudah kita pelajari, yang udah dikasih tadi. Ada pertanyaan dulu nggak? Kak, itu kalau di ID pakai full cross section bisa juga, Kak? Iya, bisa. Pakai full cross section bisa, pakai panel data juga bisa. Nah, cuman sebagian besar peneliti ya, sebagian banyak peneliti dia memakai DID cuman datanya itu balance panel atau panel data lah. Jadi jarang orang meneliti DID menggunakan DID cuman dia datanya itu unbalanced panel atau full cross section. Jadi unbalanced panel itu disebut juga dengan full cross section. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita langsung praktek ya. Silahkan buka statanya. Statanya dibuka. Oh ya, do file-nya jangan lupa. Do file yang ada di bit.ly itu adalah do file yang dijadikan untuk cleaning data dari data yang udah gue share di grup itu. Jadi data persepsi global, persepsi indeks dunia. Jadi data ini tuh data apa sih sebenarnya? Nah, ini dibuka aja kali ya. Jadi ini tuh adalah sebuah survei ya, tapi dilakukan secara online. Nah, disebarkan melalui Twitter, terus sosial media dan lain-lain. Dilakukan di beberapa negara. Nah, di sini tuh bagusnya data ini itu mencakup berbagai macam pembahasan datanya. Nah, kemudian di sini juga levelnya individu, kemudian cross negara-negara yang banyak. Jadi gak hanya satu negara doang. Nah, jumlah sampelnya pun ada 113.000 sampel data. Nah, bayangin datanya banyak banget dan kita bisa akses secara gratis dan bisa di-download. Dan uniknya di data ini itu ada weighted-nya. Nah, weighted-nya nanti kalian baca sendiri. Ini data dokumentasinya kalian baca sendiri. Nah, di sini data dokumentasinya itu memuat dari variabel-variabel yang ada di data yang di situ. Nah, ini ya datanya. Ini dokumentasinya. Nah, di sini ada 69 bahasa. Jadi survei yang ada di dalam website ini itu tuh ada 69 bahasa. Jadi dia meskipun beda-beda negara, tapi dia mengkondisikan, kalau di Indonesia berarti nanti
dikeluarkannya itu bahasa Indonesia. Nah, itu sesuai sama bahasa-bahasa masing-masing. Nah, ini variabel-variabelnya ada banyak. Di sini ada country living-nya, terus dia menggunakan bahasa apa dalam mengisi itu, durasinya berapa, kemudian baterainya habis ternyata. Oke. Kemudian ada tahun survei diambil, hari, waktu lah pokoknya. Nah, ini ada past behavior. Nah, di sini ada dia apakah stay at home, terus ada social gathering, apakah dia ikut gathering sosial, kumpul-kumpul sosial, terus ini ada social distancing, terus ini ada behavior hands waste behavior. Nah, cuman ini past week ya. Ini dia following statement describe behavior for past week. Nah, ini ada yang future behavior. Future behavior di sini ada live home. Pokoknya menarik lah, variabel-variabelnya di sini itu menarik. Dan juga di sini ada semacam personal attitude terhadap coronavirus. Terus ada juga di sini M ya. M ini untuk country level. Di sini di-weighted-kan. Jadi dari variabel ini kemudian di-generate variabel baru, dan variabel baru itu dibuat ke dalam level negara. Nah, makanya dia bisa, maksudnya kayak semacam sebuah agregasi lah. Soalnya datanya banyak banget deh. Ini dalam level negara pun juga bisa kita analisis, level individu juga bisa. Nah, kita ingin membuat level individu. Nah, ini banyak banget, nanti dibaca aja sendiri-sendiri, dan juga ada trust terhadap pemerintah. Nah, hari ini kita akan meneliti bagaimana pengaruhnya trust pemerintah terhadap ketaatan individu ya. Jadi kayak semacam apakah dia itu live at home. Sebentar, yang ini kita pakai yang ini aja. Apakah ketika dia taat itu apakah dia stay at home atau enggak? Terus apakah dia social gathering kayak gitu atau enggak? Jadi dilihat dari ketaatan dari pemerintah. Nah, itu apakah mempengaruhi behaviornya dia, past behaviornya dia. Nah, itu tujuan penelitian kita ya. Nah, silakan dibuka statanya. Oh ya, yang Dufile yang ada itu sebenarnya adalah Dufile publikasinya paper mereka. Jadi Dufile ini saya ngambil sebagiannya aja. Jadi ini Dufile ini tuh dijadikan sebagai publikasi paper mereka di survei ini. Nah, jadi kita bisa mempelajari paper dia sekaligus kita juga bisa ngeran datanya langsung. Jadi kalau kalian lihat papernya itu, sebentar, kayaknya sudah saya download tadi. Mana tadi ya? Oh, belum ya? Kayaknya filenya yang di drive kakak sama yang di download di situsnya sama kan kak? Iya, sama. Oke. Nah, cuman di sini ada bagian tertentu yang bagian tertentu yang aku hapus. Soalnya Jadi pakai file kakak aja, yang di drive aja. Ya, di drive aja. Oke. Soalnya di sini ada yang dia jalan dan juga ada yang nggak jalan gitu. Oh, nggak ada ya? Kayaknya ya. Jadi, oke, semuanya udah dibuka Dufile sama itunya, statanya. Nah, silahkan ganti CD kalian sesuai sama folder yang kalian udah download. Maksudnya folder peletakan datanya itu.
Di change directory seperti biasa, change directory ya langsung aja ini change working directory ini diganti di bagian letak dari data kalian. Nah, saya kan meletakkan datanya itu ada di folder ini. Nah, ya udah saya taruhlah CD-nya di sini. Dulu. Ini ya, saya udah naruh di download. Nah, silakan kalian taruh sesuai sama keberadaan file kalian. Udah semuanya? Udah, Kak. Nah, setelah itu kalian install ini package yang ada di sini. Jadi di sini tuh kita bisa belajar package orang luar ya. Jadi mereka membawa aneh-aneh ya. Ada git tools, ada split variable, elastisitas regress, ada binary scatter, ada coefficient plot. Nah, ini diinstal semua. Caranya install tadi kan kayak gini ya. Nah, ini diaktifkan. Komennya ini diaktifkan. Dihapus, ini juga dihapus. Nah, setelah itu Ctrl D. Nanti akan install. Nah, sembari nunggu install, ini saya jelaskan dulu. Kalian juga install juga. Di sini tuh ternyata ada data yang noise. Kayak misal di sini namanya itu harus diperbaiki. Di sini ada Kingdom of Great Britain sama Northern Irlandia ini jadikan jadi satu, jadi United Kingdom. Terus ini Rusia Federation namanya jadi Rusia. Seperti itu diganti lah pokoknya namanya. Nah, setelah itu ternyata observasinya dia di papernya dia. Papernya apa sih namanya? Aku lupa. Sebentar. Aku cek dulu ya. Mungkin udah di-download kali ya. Oh ya, ini papernya ini. Nah, ini visualisasinya bagus banget. Jadi nanti kalian bisa meniru visualisasi tadi. Nah, ini ada past behavior, ada persepsi, belief, emotion, dia ada stress juga ada, risky behavior juga ada, crash prediction dia juga ada, terus persepsi terhadap pemerintah juga ada. Nah, kita ingin melihat persepsi pemerintah terhadap perilaku dia bertahan di rumah atau enggak. Nih ya, nanti kalian bisa membaca sendiri yang sudah saya sharekan ke grup linknya. Nah, ini dia masih jalan. Nah, terus di sini dia mendrop negara-negara yang memiliki observasinya itu kurang dari 200. Jadi karena dia ingin mengambil negara-negara yang banyak lah populasinya lah. Karena di sini itu ada weighted-nya, teman-teman semua. Jadi bias sampelnya yang diambil itu bisa terpenuhi dengan keberadaan weighted di sebuah negara itu. Nah, di sini kok itu ya. Bentar, ini aku close dulu karena itu terlalu panjang itunya, dibuat set more off. Kemudian karena tadi saya udah nginstal kan, ini jangan diaktifkan lagi. Ini dimatikan aja. Komennya ya udah langsung dibuat aja. Untuk mematikan komen itu /bintang. Kemudian diakhiri dengan /bintang juga. Ini adalah looping ya. For each ini adalah komen untuk mengulangi sebuah komen gitu. Nah, kemudian di run lagi. Nah, di sini nanti output terakhir adalah visualisasi data. Jadi nanti akan gimana caranya biar datanya itu tervisualisasi seperti yang ada di paper di sini. Papernya Global Finance perception terhadap corona. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini komennya untuk membuat scatter plotnya. Jadi sebelumnya ini kalian hiraukan aja, soalnya ini tuh sebuah sebuah cleaning data. Jadi data yang sebelum dianalisis dari mereka, data yang udah ditemukan itu belum di cleaning. Nah,
Ini adalah proses cleaningnya. Jadi kalian abaikan aja, kalau kalian nggak paham pun juga nggak masalah. Soalnya di sini ada melabelkan data, terus mengubah data yang semula strip menjadi ini day, lab ini menjadi labelnya ini menjadi day. Terus ada juga mengubah UK ini semula apa ISO-nya itu, ISO country-nya. Pokoknya ini cleaning data semua. Nah, kalian hiraukan aja. Soalnya kita mau melihat data akhirnya itu sebenarnya kayak gimana. Oke, ini agak lama koneksi itunya, internetnya. Sorry, ini karena loopingnya banyak banget. Loopingnya banyak variabel. Ada pertanyaan dulu? Ini sembari nunggu looping. Ini emang lama ya, kayak yang installation package-nya tuh lama gitu ya. 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 Nah, ini mau muncul nih gambar-gambar yang tadi. Gambar wah ini. Emang lama. Nah, itu tadi 1, ini 2, 3, 4. Ini gambar sesuai sama yang ada di jurnal. 5, 6, 7, 8. Nah, ini menarik kan. Jadi Kak. ini tuh gimana? Kak, kok aku di run merah terus ya? Merahnya di bagian mana? Pasti di bagian komen-komennya ya. Jadi saya ulang lagi ya. Awalnya teman-teman itu harus install package-nya dulu. Package-nya ada di sini semua. Ada strip plot, ada stout, ada coefficient plot, ada ini. Nah, ini instalasinya ini dihapus aja. Ininya apa namanya? Strip minusnya ini diaktifkan lah. Diaktifkan. Nah, setelah itu baru di-run. Kalau ini belum diinstalasi, merah semua. Coba lihat. Bisa diperlihatkan di itu nggak, layar nggak? Coba perlihatkan di layar. Yang bermasalah? Halo? Punya aku, Kak. Ya, boleh. Kak, maaf, ini tuh datanya berarti dimasukin dulu ya sebelumnya? Atau Iya, dia itu ditaruh dimanapun folder kalian. Nah, nanti kan itu tergantung sama change directory-nya kan. Iya. Jadi karena dataku itu aku taruh di download. Nah, makanya change directory-nya ini adalah di folder download. Kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, Kak, ngerti. Cuma tetap gak bisa sih. Tetap nggak bisa. Kak, Ya, gimana? Coba perlihatkan kan aja. tadi Gimana? enggak, kalau nambahin set more off terus dikontrol dia lagi nggak bisa ya Kak, dia nggak boleh ke interrupt gitu ya, apa berhentinya gimana Kak? Langsung dikasih tanda K aja. Misal kita pengen memberhentikan di sampai sini gitu ya, kasih tanda K gitu. Atau kita pingin komen ini tuh saya udah nginstal. Nih ya, saya besarin. Baik. Komen ini tuh saya udah nginstal. Nah, saya pingin komen ini tuh nggak di run lagi sama Sistata. Ya, kita buat kuncinya, kita mematikan komennya dengan cara strip bintang. Sampai mana? Misal sampai sini, berarti bintang strip. Nah, di sini tetap hidup. Tapi di sini udah mati dia. Instalasi package-nya. Kayak gitu. Coba yang bermasalah share screen-nya aja ke ini Google Meet. Oke, kalau nggak ada, gue lanjutin ya. Nah, jadi pembahasan kita kan adalah DID, difference indifference. Nah, kita run sampai cleaning datanya itu di sini, sampai sini aja. Jadi jangan di run semuanya, kita run sampai sini aja, sampai sebelum drop observation ini. Kemudian kita lihat, kita tunggu dulu. Nah, DID-nya itu apa? Ini sebenarnya datanya cross section, cuman di sini ada start date sama ini ya, ada variabel start date dan juga itu. Tapi di sini observasinya memang tetap satu individu itu, individunya beda-beda. Jadi ini kalaupun dia panel, ini panelnya adalah pool panel. Di sini ada year, ada month, ada day. Nah, ini datanya saya run sampai ini ya, sampai tadi sebelum visualisasi data. Nah, ini data yang udah clean. Ini yang kita analisis.
Nah, kita ingin menggunakan metode DID. Nah, metode ID kita ingin melihat variabel apa enaknya tadi, variabel dia bertahan di rumah ya, perception, behave apa tadi, behavior, past behavior tadi yo. Nah, ini behavior stay at home itu ya. Ini 1 sampai 100. Kalau 100 berarti dia stay at home terus ketika musim corona. Kalau 0 berarti dia nggak stay at home. Nah, itu yang kita teliti. 0 sampai 100. Nah, behavior state of home ini dengan persepsi persepsi government trust ya, government trust, di tingkat kepercayaan terhadap government. Nah, ini adalah hasil dari ini dummy variabel ya. Ini kalau misal kalian dummy kategorikal. Seperti biasa di sini dia akan ngedrop salah satu bagian. Kalau kita lihat variabelnya, di sini itu ada 5 variabel. Nah, tapi yang dicantumkan di regresinya hanya 4 variabel. Karena yang satu itu dijadikan sebagai variabel basis. Nah, ini variabel basisnya adalah strongly distrust. Jadi dia sama sekali nggak percaya sama pemerintah. Nah, coba ini diwektitkan. Wektitnya sama dengan, aku lupa komen wektit. Bentar ya. Aku buka dulu komennya wektit itu gimana. Jadi wektit ini itu dipakai untuk biar datanya itu nggak terlalu kebanyakan itunya, kayak semacam biar nggak bias lah. Jadi kayak Susenas, terus Sakernas kayak gitu. Dia kan mengambil datanya sampel kan. Nah, caranya biar dia nggak bias, ya kita memakainya adalah wektit. Nah, di sini setelah diwektitkan ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau sebelum diwektitkan, itu ada negatif nih. Nah, tapi kalau setelah diwektitkan, di sini positif semua. Kalau semakin orang ini trust terhadap ini ya, semakin orang ini trust terhadap ini polanya ya. Ini enggak hasil regresinya, cuman ini pola regresinya itu menunjukkan bahwa semakin orang ini trust terhadap pemerintah, dia akan stay at home. Nah, di sini Kak, yang weighted komennya apa? ini AW sama dengan WIGHT. Di sini ada variabel weighted sebenarnya. Nih, kalau kalian lihat WIGHT. Nah, di sini ada weighted year, ada weighted age, ada weighted education, ada weighted biasa. Nah, kita pakai weighted yang biasa karena kita regresi overall ya. Nah, misal teman-teman pengen membuat semacam weighted terhadap age, maksudnya penghitungan mungkin variabel tertentu terhadap age. Nah, terus diagregasikan. Nah, itu bisa memakai weighted age, edu. Pokoknya lengkap ini datanya. Untuk penghitungannya cukup lengkap banget. Jadi teman-teman bisa pakai data ini gitu. Secara gratis lagi. Oke. Kayak gini teman-teman untuk membuat weighted. Jadi nanti komen weighted ini terus bisa dipakai ketika kalian memakai data-data survei seperti Susenas, Sakernas, IFLS ada, cuman jarang sih orang yang pakai weighted. Soalnya IFLS itu biasanya dia lebih ke analisisnya adalah panel. Nah, kalau Sakernas, Susenas dia kan mencoba untuk menduga kondisi yang ada di Indonesia dari sebuah sampel. Nah, sampelnya biasanya ditemuin di lapangan itu nggak proporsional. Nah, makanya kita butuhkan sebuah weighted ini. Kayak gitu. Itu urgensinya mengapa kita harus memakai weighted. Oke, ini hasil regresinya ya. Nah, sekarang kita kan belajar di ID nih. Nah, kita gimana caranya membuat DID, cuman ini datanya asumsi ya, ini full cross section. Nah,
kita pingin melihat impact-nya yang ada di Indonesia. Makanya kita bikin generate variabel baru, kita damiin negara Indonesia sendiri. Jadi kalau kalian lihat di sini country living-nya di tab aja. Nah, di sini Indonesia ada ya, ini ya, Indonesia ya, ada 1.600 observasi. Nah, kita bikin variabel baru, dummy, isinya 1 Indonesia, 0 non-Indonesia. Misal namanya dummy-nya adalah Indonesia. Nah, terus variabelnya apa ini? Country of living. Kemudian double sama dengan, kemudian dikasih tanda petik Indonesia. Nah, cek coba variabelnya udah ada belum? Misalnya di akhir. Nah, di sini Indonesia sebanyak 1.618. 1 Indonesia, 0 tidak Indonesia. Nah, kita ingin membuat impact dari tadi government trust terhadap stay at home orang yang ada di Indonesia. Nah, kita bikin treatmentnya adalah orang yang ada di Indonesia. Dan juga gimana? Frekuensinya beda 2. Gimana? Sorry. Frekuensi gue beda Indonesianya. Ini jumlahnya beda. Iya, Bu, ada, Kak. Iya, karena waktu kalian ngeran itu sampai di akhir ini. Jadi plot ini sebenarnya adalah untuk level negara. Nah, itu sebenarnya untuk level negara. Nah, kita bisa untuk level individu. Level individu itu kita berhentikan komennya sampai di sini. Di sini jangan di run. Ini tuh agregasi based on Masih di drop lagi terus di run sampai situ lagi datanya. Iya, di run lagi. Ini dikasih tanda apalah K atau apalah biar komennya itu berhenti di sini. Oke. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Itu nanti bisa diakali dengan huruf K tadi. Nah, kita ingin melihat impact-nya government trust tadi terhadap perilaku orang stay at home. Adaan COVID-19. Nah, terus kita tambahin variabel Indonesia. Ini kan sebenarnya komen untuk itu kan, komen untuk difference indifference kan. Nah, kita regress. Nah, di sini hasil temuannya. Dan ternyata orang yang enggak ini menarik ya hasilnya ya. Jadi orang yang enggak trust terhadap pemerintah ini ada di Indonesia ya. Dia cenderung enggak mau stay at home. Waduh, parah banget ini. Di sini juga neither trust nor distrust. Ini juga di Indonesia juga. Ya, kalau negatif berarti kan dia nggak mau stay at home kan? Iya nggak? Nah, kalau positif dia berarti mau stay at home. Oke, itu hasil temuannya ya. Jadi gini, di ID itu kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, cuman mungkin kita robas ya biar memperbaiki standar errornya. Ini kalau diestimasi pasti ada heteronya. Nah, nggak mau ya? Oh, kalau robas itu memang nggak bisa dibuat tag hetero. Tuh, pasti ada heteronya kan. Nah, cuman kita langsung lah kita pasrahkan modelnya ke statanya lah dengan komen robas ini. Jadi dia memperbaiki standar error. Tapi ya tadi modelnya ini nggak sempurna ya. Jadi ini perlu banyak sekali kritikan-kritikan masukan-masukan ini. Nanti kalau kalian mau meneliti ini model ini ya. Nah, terus mungkin kalian tambahin variabel kontrol. Kontrolnya mungkin usia. Nah, di sini usia ternyata nggak signifikan ya. Nggak signifikan perilaku seseorang stay at home. Terus mungkin saya masukkan lagi perilaku mungkin jenis kelamin. Oh, jenis kelamin nggak ada ya? Gender kali ya? Oh ya, gender. Oke, gender saya masukkan karena gender itu kategorikal. Terus saya kasih gender.
Oke, di sini ada other soalnya, ada female, ada others juga. Nah, ternyata gender juga lihat pemain yang 17-18 tadi ngapain Kak? Sama aja ya? Apa ngasih robas doang? Apa iya di- ngasih robas doang. Tapi yang pertama nggak di weight, yang nomor 15 nggak di weight dulu ya, kayak. Oh, di weight Iya, juga. awal-awal itu nggak di weight. Nomor Tadi yang 15 itu tadi buat ada. apa Kak? Awal-awal awal ini Yang nggak di filter weight. Indonesia buat apa? Ini kita pingin melihat Enggak, yang di gimana bawah caranya. yang direknya Kak. Sorry, yang mana? Yang Golf Trust kan udah di hashtag Indonesia tuh. Buat apa? Oh ini untuk Hmm. melihat DID. Jadi Oh. kita kan biasanya DID itu before after, iya nggak? Mm-mm. Nah di sini tuh Indonesia sama non Indonesia. Nah treatmentnya itu apa? Treatment adalah government trust. Ada yang trust, ada yang strongly trust. Jadi DID itu sebenarnya bisa, cuma nanti konsekuensinya beda ya. Maksudnya modelnya DID before after sama treatment before after treatment Oh. control sama seperti ini itu konsekuensinya nanti interpretasinya beda. Mm-mm. Heeh. Masih bingung Ya. sih interpretasinya. Kalau ya udah deh, ya udah terus Kak. Nah di sini intinya kalau misal ini satu berarti kan Indonesia. Nah Indonesia ini kalau misal di apa namanya diinteraksikan dengan strong distrust, nih ya, ini kategorikal strong distrust, berarti dia tuh cenderung dia tidak stay at home. Kalau minus kan semakin menurun kan stay at home-nya kan. Kalau semakin menuju ke 100 kan berarti semakin stay at home, ya nggak? Seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Ini masih preliminary result. Jadi ini masih banyak masukan, harus perlu banyak masukan. Nah, setelah itu kita masukkan apa lagi? Eduk. Jadi eduk ini adalah year of eduk. Nah, hasilnya ini tetap konsisten, cuman di sini nggak signifikan ya. Nah, ini yang perlu kalian itu ya, perlu kalian perhatikan ya. Ketika kalian ingin menambahkan variabel kontrol, di variabel regresinya, kalian harus oh iya di sini juga nggak signifikan, Deng. Jadi yang distrust itu ternyata nggak signifikan. Saya tarik lagi berarti omongan saya tentang tadi hasilnya. Tapi di sini signifikan ya. Di sini signifikan juga. Tapi setelah ditambahin variabel kontrol, setelah dirobas justru malah nggak signifikan ya. Pas dipakein variable control kenapa nggak di weighted kali? Jadi kalau misal kita robas modelnya, ternyata itu membuat variabel ini strong distrust ini itu nggak signifikan. Ini juga neither trust or distrust ini juga nggak signifikan. Jadi temuan menariknya justru tadi nggak signifikan. Tapi Jadi nggak apa-apa. tambahin kontrol gitu maksudnya. Nggak, ini setelah dirobas ya, terus ditambahin variabel kontrol pun ini ya setelah Signifikan. juga sama ya, konsisten nggak signifikan. Ya di sini nggak apa sih namanya, konsisten nggak signifikan kok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi sebenarnya di sini tuh ada biasnya ya. Biasnya itu dalam pengukuran behavior stay at home. Jadi dia tuh 0 sampai 100. Nah, dia apakah value atau kategori gitu. Kalau value ya kita bisa pakai OLS biasa. Tapi ternyata dia adalah kategori. 0 itu misal dia sangat tidak stay at home. Misal 100 itu sangat menaati stay at home. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa membawa indeksnya aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh modelnya di sini dia membuat variabel semua ini tentang behavior ini, pas behavior ini, social gathering, base social distance, itu membuat indeks. Variabelnya namanya Beh index. Coba kita memakai Beh index ini ya. Jadi untuk melihat perilaku seseorang, perilaku ketaatan seseorang COVID ini, indeks itu dengan menggunakan tadi pendekatan indeks, dia stay at home atau enggak, dia gathering atau enggak, dia social distancing atau enggak, kayak gitu. Nah, kita coba tanpa menggunakan kontrol dulu. Nah, kita regresi dulu dan ternyata
Ini semakin 100 berarti semakin itu ya, semakin dia menuruti ya apa yang dimau sama pemerintah ya. Nah, ternyata temuannya menarik ini. Oh, ini belum diregres. Oh, udah diregres. Oh, udah dirobas maksudnya. Temuannya menarik di sini. Orang yang tidak distrust, orang yang neither trust or distrust, dan dia tinggal di Indonesia, dia akan cenderung behaviornya tadi untuk dia tadi stay at home terus social distancing kayak gitu tuh berkurang. Nah, terus di sini juga temuan somewhat trust juga itu terjadi di Indonesia. Non Indonesia dia itu ya, dia cenderung dia cenderung nurut sama pemerintah lah. Tapi kalau di Indonesia yang satu ini Indonesia. Nah, dia cenderung tadi nggak mau stay at home dan lain-lain. Nah, ini coba dikasih variabel kontrol lagi. Terus gender, titik gender. Terus apa lagi? Coba ini dulu age dulu. Nah, age ternyata nggak signifikan ya. Dan dia nggak mengubah hasil ya. Mengubah hasil ya ternyata ya. Kalau mengubah hasil itu bahaya. Berarti di situ ada multi call. Oh enggak ya, ternyata di sini juga nggak signifikan di sini, tapi di sini signifikan. Nah, di sini signifikan, tapi di sini nggak signifikan. Ya nggak? Nah, kita tambahin lagi variabel i gender. Oke, masih ini ya. Kita menginginkan hasil ini ya. Ternyata female ya. Female itu cenderung lebih menurut untuk stay at home daripada male sama social distancing. Nah, terus sex gak ada ya, sex udah gender ya. Eduk. Nah, ini temuannya lebih itulah bagus lah daripada yang tadi. Nah, eduk ternyata nggak signifikan. Jadi pendidikan yang bagus pun juga nggak signifikan mempengaruhi behavior seseorang untuk stay at home dan lain-lain. Oh, ini menarik ini. Terus mungkin cara apa ya? Jadi ada kekerasan juga nanti kalian itulah ini ya stringency index. Jadi negara tersebut apakah sangat strict terhadap ini, maksudnya tegas terhadap ini atau enggak gitu. Nah, itu diindeksin. Ini sebenarnya publikasinya dari UK. Jadi kalau kalian baca di dokumentasinya di sini tuh sebenarnya ada 3 sumber data ya. Sumber data pertama ini tadi survei langsung. Sumber data kedua ini personality baterai. Nah, ini John Hopkins data yang tadi ada yang kena virus corona dan ada yang nggak kena virus corona. Terus ada yang ini death-nya berapa, recover berapa di negara itu. Nah, yang ketiga ini Oxford COVID Policy Tracker. Ini menarik ya, data ini tuh menariknya ini gara-gara dia menggabungkan berbagai macam sumber data. Nah, ini levelnya cuma negara. Nah, cuman kita ingin memasukkan variabel ini, stringency index ini. Jadi tingkat ketaatan negara itu. Ketaatan apa? Strict. Nah, semakin negara tersebut ketat terhadap COVID-19, ternyata semakin dia stay at home ya, semakin stay at home, semakin social distancing dan lain-lain. Nah, mungkin ini hasilnya ya, hasil yang bisa kita gunakan. Nah, kita mau outputnya itu ke track to using hasil .doc. Outputnya itu bentuknya .doc. Replace ctitle. Hasil misal dependennya adalah apa tadi? Dependennya itu namanya behavior itu ya, behavior ketaatan individu untuk stay at home.
individu style. Ini aja lah ya. Oke. Duh, outrack 2-nya salah ini. Outrack. Balik. Outrack. Dari sini ada pertanyaan teman-teman. Mungkin asis kita hari ini itu aja. Oh iya, nanti Outrack-nya kayak gimana? yang dibuat absen outrack-nya. Iya, outrack-nya aja. Oke. Namain nama kalian dan upload, jangan lupa di drive di yang udah disediakan. Oke, ada pertanyaan nggak ini hasilnya ya? Hasilnya. Makasih Kak. Ya, ada pertanyaan nggak sebelum gue akhiri asisnya? Kak, tadi yang di outrackin variabelnya apa aja Kak? Gue skip. Ini age, gender, education, stringency index. Dah. Oke. Sama ini ya, ini di ID-nya ya, government trust sama Indonesia. Ini temannya menarik teman-teman. Kocak, tapi ini perlu bimbingan dosen ya. Ini perlu dosen ya. Maksudnya ketika kalian mengetahui hasilnya, nah kalian harus konsultasiin gimana cara menjelasin ini Pak, gitu. Itu ya. Jadi dosen itu nanti akan ngasih masukan. Oh, ini tuh gara-gara ini. Oh, ini tuh channelingnya kayak gini. Nah, terus kedua dia mungkin akan mengkritik model kita. Nah, mungkin modelnya ini salah. Oh, ini mungkin belum dimasukin. Oh, ini spesifikasi modelnya itu salah. Nah, itu makanya kalian juga perlu menanya-nanya dosen. Kalian juga perlu meminta bimbingan sama dosen terhadap hasil regresi kalian. Karena jangan sampai hasil regresi kalian itu ya kalian dapat hasil regresi, cuman kalian nggak paham cara menjelaskannya ke publik itu kayak gimana. Terus kalian nggak bisa hasil regresi kalian itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu nggak boleh. Nah makanya kalau kalian pingin publish ke jurnal-jurnal atau sebelumnya kalian konsultasiin dulu ke dosen. Alangkah baiknya. Jadi kecuali kalau kalian udah master atau apalah, kalian udah paham betul lah tentang metode dan juga paham betul tentang teori. Nah itu kalian bisa publish. Nanti pun pihak reviewer pun nanti akan ngasih revisi ke kalian kalau kalian ingin publish ke jurnal. Oke, udah 5:37. Aduh. Ada pertanyaan lagi? Kak, Ya. boleh minta filenya nggak Kak? Tadi komen-komennya ketinggalan. Oke. Komen-komennya aku taruh di drive ya. Iya. Makasih ya Kak. Ya. Oke, nanti ya setelah itu ya, setelah apa namanya? Iya Kak, nggak apa. Berbuka puasa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri asistensi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama.